Halo bolo-boloku semuanya. Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan vlog bertani. Ya, eh, oke. Dalam era-era saat ini, ya, kita sering mendengar bahwa saat ini Indonesia akan dilakukan atau menuju swasembada pangan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dulu bapak saya ya, bahwa hidup itu apalagi seorang laki-laki harus serba bisa. Harus serba bisa. Ternyata apa yang disampaikan oleh bapak saya zaman dulu waktu kecil itu ternyata ada dalam buku ini yang namanya The Da Vinci Factor. Ya, The Da Vinci Factor ini menurut saya bukunya keren ya karena memotivasi ya tipe-tipe buku-buku khas-khas ini ya khas-khas motivasi gitu ya bagi teman-teman atau bolo-bolo semua yang mungkin eh, butuh semangat, butuh motivasi. Nah, ini cocok nih baca buku ini. Ya, ini seni menggali berbagai keahlian. Saya sudah rangkum sedikit ya isi daripada buku ini. Nih, catatannya adalah gini. Nah, buku ini itu banyak banyak sekali memberikan doktrin-doktrin ya. Contohnya kan sering kita dengar itu nothing is impossible ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalimat ini sering ya jadi propaganda iklan itu ya. Mungkin bolo-bolo lihat banyak sekali ya iklan-iklan yang tulisannya nothing is impossible atau impossible is nothing ya gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Itu kalau dicerna itu kayak energi kita menjadi positif dan ya powerful gitu. Nah, yang dimaksud kurang lebihnya di buku ini seperti itu. Terus ada juga doktrin-doktrin tentang atau quotes istilah Arab itu manjada wajada kan kita sering dengar. Kemudian no pain no gain. If there is a will, there is a way ya. Kemudian ya banyak lagi ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Nah, kayak gitu-gitu kan banyak tuh motivasi-motivasi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya buku ini menerangkan bahwa setiap keberhasilan itu atau kesuksesan selalu ada usaha yang cukup. Nah, manusia itu beda-beda itu tingkat kecukupannya itu. Tentang usaha yang cukup itu seperti apa itu manusia itu beda-beda. Nah, yang paling penting adalah kita berani memulai dulu. Sambil jalan, nah kecukupan itu tentu akan dilengkapi dengan misalkan ketika Anda ingin sukses, ada target gitu, bolo-bolo jalan mengerjakan sesuatu dengan tekun, kalau mentok tanya kepada yang berpengalaman, minta nasihat gitu. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Ini cocok lah buku ini untuk bukunya tipis gitu ya, tapi enak lah buat motivasi gitu. Khas khas teman-teman atau bolo-bolo yang mungkin sedang bikin usaha dan lain-lain. Oke, ini kita lihat ya kebun saya, kebunnya kecil, tapi saya mau mencoba mengaplikasikan swasembada pangan versi saya. Saya menanam ada buah alpukat, ada murbei, sebenarnya ada durian juga tapi nggak tumbuh. Terus ada beberapa tanaman-tanaman cabai yang mungkin bolo-bolo sudah nonton di video, itu udah mulai agak tinggi. Tapi hari ini ya, hari ini rumputnya sangat tinggi-tinggi. Saya akan mencoba yaitu skill lama saya yaitu ngarit. Bolo-bolo ya, kita skill lama saya ngarit ini masih bisa nggak untuk membersihkan rumput-rumput liar ini. Nah, sebenarnya rumput-rumput liar ini ya, bolo-bolo semuanya, ini bisa menjadi, saya pernah baca bukunya juga, kalau nggak salah, bolo-bolo kalau lihat kucing ya, kucing kok makan rumput, biasanya nih katanya itu berarti si kucing itu sedang mencari obat, mungkin ada sesuatu dalam dirinya itu agak sakit. Nah, dia makan rumput-rumput liar. Nah, banyak sekali sih ya manfaatnya daripada rumput-rumput liar. Ini rumputnya harus liar ya, itu banyak sekali mengandung obat-obatan. Tapi ya jangan terus bolo-bolo makan rumput gitu ya, makan suket gitu ya, malah mencret itu nanti ya. Nah, oke. Supaya tangannya nggak kasar kalau salaman itu ya pakai kaos tangan dulu bolo ya.
Saya juga membaca bahwa dengan ngarit itu bolo, ngarit itu ini kan sabit ini kan cukup ya kira-kira hampir setengah kilo lah beratnya ya. Itu hampir seperti kayak makan kayak barbel gitu bolo. Barbel. Orang-orang yang nge-gym itu angkat barbel itu ya itu kalau dilakukan secara rutin ya rutin tuh misalkan seminggu kira-kira 3 kali gitu ya dan lakukan itu direpetisi repetisi gitu ya diangkat terus gitu sampai dia mengalami kecapean infonya itu bisa membuat badan kita pegel pegel dan bugar gitu bolo pegel bugar terus mencegah kolesterol tekanan darah tinggi ya gula dan lain-lain itu bisa hilang bolo yang angkat barbel itu biar sehat. Nah kalau saya sih dengan ngarit ya ini karena sama aja ini dengan kita ngarit itu sama seperti kita angkat barbel gitu bolo ya itu di siku ini ya persendian badan-badan ini kita itu jadi kuat gitu bolo. Oke ini sabit ini garannya pakai baja ya tapi agak berkarat kita mau gerinda dulu bolo ya gerinda ini batu gerinda ini bukan batu alam ya bolo ini adalah rekayasa atau dibuat mungkin bolo-bolo penasaran ya terbuatnya dari apa ini menggunakan bahan-bahan abrasif yang kasar gitu ya bolo dia menggunakan aluminium oksida dan berbagai campuran dia diikat ya dengan resin gitu dibentuk ya jadi ini khusus untuk mengasah pisau mengasah arit. Nah cara mengasahnya itu letakkan di kaki ya terus digesek-gesek ini boleh nah ya mungkin suaranya agak di telinga gitu nah ini bagus ini di telinga krisik-krisik itu di otak jadi fresh gitu bolo nah itu ya nah, gesek-gesek lagi ini biar tajam oke nah ini kayaknya udah oke nah kita mulai dengan ngarit nih bismillahirrahmanirrahim ini kalau mau badan sehat itu pokoknya repetisinya adalah harus pokoknya dilakukan terus gitu sampai kita merasa kelelahan nah itu insya Allah akan membuat badan kita sehat dan tadi kayak kolesterol asam urat ya kemudian apalagi ya kolesterol asam urat gula itu bisa hilang bolo nah, ini adalah skill saya dalam mengarit masih oke kan cocok nih untuk swasembada pangan nih banyak nih kita buang sini nah pelan-pelan aja makanya nih para petani-petani kalau kita lihat peternak-peternak yang ngarit itu kan sehat-sehat tuh usianya sampai 70 tahun ada yang 80 tahun masih ngarit itu ya karena dia ibarat kata itu kayak selalu main barbel gitu bolo ya kalau main barbel nge-gym itu kan seminggu 3 kali gitu ya ngangkat gitu ya terus bayar dia bayar tuh ternyata nge-gym itu bayar bolo saya pernah nanya-nanya gitu itu dia sebulan itu biasanya member 6 bulan itu ya 6 bulan itu bayarnya sekitar 4 jutaan mahal juga ternyata tuh akhirnya ya lebih baik ngarit bolo buang sini wah ternyata masih oke juga nih saya bolo ngarit gimana kira-kira pantas nggak bolo nih ngaritnya ini kalau punya kambing enak nih bolo jadi dikasihkan kambing
Nah, bolo-bolo semua yang tahu ilmu ngarit, tolong komentar nih. Ngarit saya udah bener belum tuh? Ngarit itu harus dibacokkan kira-kira 35 derajat. Nah, enggak, agak lebih pendek dikit. Nah, terus disabetkan kayak gini. Nah, tapi ya harus tajam bolo. Oh, cepet juga itu. Angle-nya ganti dulu bolo. Oke, bolo kita lanjut. Ngaritnya ini pokoknya kalau kita udah ngerasa capek, kalau kita udah ngerasa capek, artinya ini sudah sesuai dengan kaidah kebugaran bolo. Ya. Nah, capeknya itu kan bisa diukur masing-masing bolo. Nah, ini memang bagus sekali ya program pemerintah itu bolo ya. Swasembada pangan sekaligus apa namanya? Ada program juga yang namanya bela negara. Wah, itu makanya manusia Indonesia itu harus serba bisa bolo. Harus serba bisa. Tadi seperti yang diceritakan di bukunya yang saya sampaikan tuh ya. Itu bolo ya. Nih. Nah, banyak tuh bolo. Ini rumputnya bagus nih bolo. Nah, lumayan. Ternyata cepat juga. Tadi sabit atau arit yang saya asah itu meskipun bentar itu ternyata bisa bikin tajam. Ya. Oke bolo. Asik juga loh ternyata bertani itu bolo. Bisa buat olahraga, terus kita ngelihat ini, ngelihat pertumbuhan tanaman gitu ya. Ini kalau ini tuh tanaman buah alpukat. Ya saya tanam ini hadiah dari ibu saya ya, bibitnya. Jadi kayak ngerasa itu kalau misalkan tumbuh terus berbuah gitu, kita kayak ngerasa kenangan gitu. Oh, ini dari ibu gitu. Guys, pelan-pelan aja. Tentu bolo-bolo semuanya yang bisa ngarit, lanjutkan aja terus ngaritnya gitu ya. Dimulai dari apa, lingkungan sendiri gitu ya boleh ya. Kalau lingkungan kita bersih gitu ya tentu enak gitu jadi pandangan itu. Terus ada tanya, kok sampai, ada yang tanya mungkin kok sampai tinggi-tinggi sekali. Ya musim hujan itu ya, memang kayaknya harus rutin tiap minggu dibersihkan rumputnya gitu ya, dibabat itu ya. Tapi ya mungkin seperti yang kita ketahui ya, kadang rasa males itu juga ada ya, terus kesibukan juga. Nah,
Lanjut. Ternyata skill ngarit itu juga penting bolo. Jadi apalagi cowok gitu ya, kalau punya rumah tangga atau punya keluarga, kebetulan ada pekarangan gitu, nggak melulu harus manggil orang itu untuk mengerjakan, kita kerjakan sendiri aja gitu bolo, sambil olahraga tentunya bolo. Aduh, ini tangannya kayaknya udah mulai pegel bolo, udah pegel banget. Ini kalau sarannya dokter harus leren dulu, harusnya sih enaknya itu sambil ada minuman gitu ya, ada pelas, makanan-makanan khas sawah gitu bolo. Tuh. Apa ngeteh atau yang suka ngopi ya, kopi, jadah bakar gitu ya, atau kimpul godok gitu bolo, khas alami, terus ya seger gitu loh bolo. Nah. Di bolo-boloku ya, bolo-bolo proyek, bolo-bolo tani, bolo-bolo nongkrong, komentar ya, kira-kira siapa nih yang pernah ngarit ya seumur umur. Kadang mungkin ada juga yang nggak ngarit ya. Jadi arit ini memang senjata tajam sih, tapi kalau digunakan pada tempat yang tepat ya nggak apa-apa bolo ya. Kan lebih baik arit itu buat motong rumput, ngarit kayak gini ya, daripada buat tawuran gitu ya boleh ya. Itu mungkin saja orang tawuran itu dia bawa arit tuh karena ya mungkin anu tuh bolo, dia sebenarnya secara alamiah itu setiap manusia itu pengen ngarit itu bolo. Jadi karena nggak ada rumput, mungkin nggak ada sawah gitu ya, jadi akhirnya malah dibuat tawuran, buat babat-babatan nggak jelas itu ya. Saya sih sangat mendukung ya program swasembada pangan gitu ya, apalagi buat anak-anak muda itu ya, asah ngarit Anda gitu ya. Mungkin juga bolo-bolo semua yang punya keahlian ngarit bisa buka les ngarit yang bener gitu ya. Kalau saya ini kan ngaritnya otodidak ya boleh ya, otodidak. Mungkin bisa les ngarit yang bener supaya nanti kalau misalkan pemerintah itu ada semacam apa tuh, bikin sawah di mana gitu, dibutuhkan banyak sekali ini, dibutuhkan banyak sekali pekerja ngarit, itu bolo-bolo semua sudah siap gitu loh ya. Kata siapa, banyak pengangguran tuh. Nyatanya ternyata di dalam dunia pengaritan itu juga menurut saya kurang gitu ya. Oke, bolo-bolo tani semuanya, bolo-boloku semuanya ya, sekian dulu ya, karena ternyata saya ngarit di satu kota ini pegel juga, sudah pegel ya. Ini saran dokter, kalau sudah pegel kayak gitu berarti nanti kolesterol hilang, asam urat hilang, tekanan darah tinggi hilang, terus glukosa hilang gitu ya. Amin. Nah, kembali lagi mungkin di episode selanjutnya, karena masih ada 1, 2, 3 kotak gitu ya. Pokoknya senang berbagi, happy terus, selalu bahagia terus, tetap positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.